Jadi hari ini kita mau makan apa, Cindy? Makan cireng kuah Dari Uma Food. Uma Food. Ini tuh di viral banget, dia ada cireng megalodon, cireng jumbo. Nah ini produk terbarunya, cireng kuah Kita beli yang varian jando pedas sama keju. Nah ini iya keju. iya, ada keju sama jando gitu. Jadi ini cirengnya kita goreng sama ini kuahnya, ya. Ya Terus kita dapat ini juga nih. Oh iya, dapat ini juga nih. Wow. Jadi ini kita taruh sini aja kali ya. Kita taruh. Wow. Wow. Ininya kayak cirengnya masuknya setengah dulu kali ya, jangan semuanya kali. Yang Kayak mix. jando 2, keju 1 gitu. Masalahnya guys, ini tuh kurang suka jando. Keju 2 lah, Ya, biar keju. sama. Nah. Ini kayaknya pedes banget deh. Kasih tahu. Enak banget. Wah, panas-panas. Soalnya ini 2 bungkus guys. Betul. Ini 2 bungkus. Oke, kita cobain bareng-bareng aja. Boleh. Tinggalan. Gue takut keasinan deh, soalnya ini kayak kuahnya tuh kayak kuah 1 porsi, padahal ini 2 porsi. Inian apa? Ya. Tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu. Kurang air. Fix kurang air. Bagus banget. Tapi enak, udah sama gua. Udah asinnya. Gue aja keasinan sih, sumpah gue yang suka. Tapi ini enak. Kalau dikit lah. Apa? Jadi kental tau ini. Iya, tapi cabenya kan banyak Nyegrek banget. banget. Hmm. Enak banget lagi. Ini lagi hujan. Iya, ini lagi hujan Oh my dua. God. Sebenarnya harusnya kental nggak sih? Kalau gua kayaknya enakan kental. Tapi nggak sekental itu kan dia kan chili oil ya guys. Terus chili oilnya juga dikasihnya banyak. Agak nyegrek banget. Mm-mm. Jujur. Tapi Enak banget man. enak banget ya. Hmm. Enak Enak banget. 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 Kuahnya aja udah enak. Ini kita tambahin telur. Oh iya, kuahnya kita tambahin telur gitu. Biar rame. Biar lebih creamy. Mm-mm. Ini kalau ditambahin keju lagi kayak enak dah. Iya. Coba dong, cobain ininya cirengnya. Yuk, gue jando ya. Lu mau cobain apa? Keju gua nggak suka jando. Lihat sini gue orang suka jando guys. Tambahin. Bang, cobain. Sampai lompat. Ini Enak. banget nggak? Enak. Jadi kayak ketinggi banget. Tambahin ini ya. Sumpah lembut banget jando ini. Iya. Enak banget ini. Merah banget di mulut. Gue kira gue kejunya bakal melen gitu. Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Tapi kelihatan sih kalau ada keju-kejunya gitu. Ini kan enggak. Ini kan. Tuh. Enak banget. Enak banget guys. Enak kagak? Ini dulu nggak sih tadi? Apa? Yang tanpa? Mbak. Banyak tadi ya. Coba. Ini yang tanpa kuah. Oh dia mozzarella sih itu. Tapi Iya. enggak ada molor. Itu udah dari tadi soalnya guys gorengnya. Jando tuh rasanya kayak gimana? Daging sih dia kesalan bakso. Cobain dikit aja boleh. Kesalan bakso tapi dia lebih ke daging sih, bukan yang kayak kriwil-kriwil gitu. Kita aja. Hah? Ini ada dikit. Pakai kuah nggak ya? Ini daging tahu tuh. Tuh guys, oh my god. Lihat ini daging bukan jando. Masa? Tuh, Oh iya. daging. Dia kayak jandonya tuh kan harus tetelannya guys, tapi
Enggak amis, enggak bau sih. Enggak kan? Berarti Cindy suka guys, soalnya si Cindy tuh bukan nggak suka daging tapi nggak suka amisnya, baunya. Tapi emang pakai kuah lebih best sih. Cireng emang enak, tapi pakai kuah lebih enak. Kita tambahin ini kalau ini Kerupuk kulit. susah banget. Coba dicelup. Pasti mah enak sih, nggak akan salah. Rasa sapinya awalnya. Enak. Kita mau ngomongin kesibukan kita sekarang ini aja. Ini dulu. Sekarang kita ada satu kesibukan yang sama, yaitu kita lagi ikut kelas internship untuk ke Jepang. Doain ya guys, semoga kita akhir tahun ini bisa berangkat. Amin ya Allah. Jadi biasanya kelas internship itu apa? Itu tuh kita belajar tambahan belajar bahasa Jepang. Biasanya kan kita kuliah doang. Nah, kalau sebelum kuliah atau setelah kuliah tuh kita ada kelas tambahan buat kelas belajar bahasa Jepang gitu. Itu lumayan padat sih. Ya padat banget. Cuman sejauh ini udah seminggu ya. Ya seminggu. Gimana? Seminggu lebih. Gimana? Sejauh ini seminggu lebih itu ya masih oke lah ya. Oke. Soalnya sebenarnya kita dari semester 1 dan 2 tuh udah belajar bahasa Jepang guys. Cuman kita tuh masih menolak, otak kita tuh masih menolak, belum ada keinginan untuk kayak ya udah sih lah di sini aja gitu. Tapi semakin tambah kita dewasa ya, ternyata kayaknya kita butuh deh Sin untuk keluar negeri. Kayak kalau di sini aja kayaknya kita nggak akan cepat kembangnya gitu. Jadi kita menekatkan diri untuk ikut internship Jepang dan ikut ke Jepang gitu. Dan karena itu juga, karena semangat kita itu juga, kita jadi bisa. Soalnya 2 semester kita belajar bahasa Jepang, ada huruf-huruf Jepang, katakana, hiragana, itu kita nggak ada yang masuk otak. Nah ini baru seminggu ya, udah masuk ke otak guys, Udah alhamdulillah. hafal, alhamdulillah. Karena waktu semester 1 ke semester 2 itu kan sebagai mata kuliah kan, Mata kuliah. mau Wajib nggak gitu. mau kita tuh harus menyesuaikan dan ya kayak ujian gitu, ya belajar tapi kayak nggak yang disimpan di kepala gitu. Kayak mau nggak mau, terus kayak ya udah aja gitu, ikut aja. Kayak ya udah untuk nilai kan, soalnya kan kalau jelek kan nurunin IPK banget kan. Kalau sekarang enggak, kayak yang mau ikut enggak ya udah Udah. gitu. Itu kita mau guys, kita banyak banget impian kita ya guys. Harapan-harapan kita di 2025 ini tuh banyak banget. Apalagi di 2026 lebih banyak lagi. Semoga aja satu persatu terwujud ya guys. Semoga aja channel ini bisa kita bawa ke Jepang. Jepang. Biasa kan review-reviewnya kan Parigi. Di sini aja. Iya, sini aja. Blok M, Bintaro. Kan kita bakalan bawa kalian ke Jepang. Ya, insya Allah, doain ya guys. Semoga kita berdua bisa lolos. Amin. Semoga Amin, ya Allah. semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Terus guys, aku mau cerita. Apa? Kemarin aku teleponan sama Noe. Nah, iya. Terus sekarang sebenarnya masih 50-50 ya Sin. Tapi enggak 80% lah. Aku bakal diterima kerja di Evil Spirit. Siapa yang nggak tahu Evil Spirit dan siapa yang nggak tahu Noe. Dan kesibukan aku bakalan nambah. Sebenarnya sejujurnya kuliah dan Jepang itu sudah membuat saya pusing dan lelah. Tapi Karena Kak Noe iya, karena Noe, karena kebutuhan dan ya karena keinginan juga, itu harus dilakuin guys. siapa tahu bisa kolab kan, Siapa tahu kita bukan ke Jepang doang, ke Thailand kita Sin. diajak. Heeh. Keren banget ya. Keren kan? Semoga ya guys. Karena kita berdua tuh apa ya,
sangat sangat setuju sama hashtag kabur aja dulu. Kalau kalian setuju nggak? Kita setuju banget aja. Karena jujur kita tuh bukannya I love Indonesia gitu, tapi untuk sekarang Indonesia tuh nggak bisa buat kita Gen Z yang nggak bisa berkembang lah. Kita bakal jadi sulit beli rumah, bakal sulit buat ngapa-ngapain, nggak Bisa, tapi prosesnya 2 tahun, kayaknya 20 tahun yang lalu. apalagi kan yang kayak akan KPR gitu kan lama-lama banget ya. Ya siapa tahu kita bisa beli langsung kan ya yang harus KPR gitu. Soalnya lumayan ngebeban banget Soalnya ada yang bilang beli rumah di Indonesia itu setara kalau mau beli rumah di Indonesia tuh harus kerja 20 tahun di Indonesia tapi kerja 5 tahun di Jepang. Coba gue ada lagi di TikTok gue Nah, kayak gitu. itu maksudnya Indonesia tuh cocok untuk rumah kita dan emang rumah kita gitu. Tuh, tapi nggak cocok buat kita untuk yang mencari uang, yang buat berjuang tuh kayaknya nggak cocok sih. Emang kita tuh harus pergi dari sini. Apalagi Sebenarnya apa? bukan nggak cinta sama Indonesia, Enggak. kita pengen apa ya, kayak jadi pengalaman di negara yang mungkin lebih maju dari Indonesia. Siapa tahu kan karena kita udah di sana nih, udah lihat kayak gimana sih di sana, terus bahkan kita bisa menciptakan sesuatu di sini kan balik lagi. Ya kalau rezeki ya kan, terus udah takdir mau gimana. Iya gitu. Itu guys, bukan kita nggak cinta Indonesia, tapi kita ya untuk zaman sekarang ya semua orang juga tahu lah keadaan Indonesia gimana, lagi krisis ekonomi, krisis pemerintah. Ya, bukan menjelek-jelekan, Ya. cuman kayak Backingan berpikir kita Pak Hadi, bos. Kita, agak ngeri ya. emang agak bahaya guys, emang agak bahaya, tapi dulu gue tuh nggak kepala semuanya tuh, mata gue tuh nggak melek sama pemerintahan. Semenjak semester ini ketemu Pak Hadi, dia tuh wah krisisnya minta ampun guys, sumpah. Kita tapi karena dia kita jadi terbuka gitu, kayak oh iya juga ya kayak gitu. Itu kayak oh iya parah banget ya ternyata. Dulu tuh kayak gue nggak mau mencari tahu pemerintahan Indonesia kayak Lebih ketutup gimana. kuping aja ya. Iya kayak nggak, udahlah bukan urusan gue gitu. Kayak yang penting gue bisa makan, gue bisa hidup, gue bisa napas, gue bisa kuliah gitu doang. Tapi ternyata seburuk itu gitu. Ada yang buruknya tuh kayak kadang kita nggak tahu ternyata ada loh. Gitu. Kayak Pak Hadi walaupun dia kayak gitu ya guys, itu dosen terenjoy walaupun galaknya bukan galak yang marah-marah ya, cuman emang dia pembawaannya tuh tegas yang kayak kalau kalian ngeliat mahasiswa demo, nah itu Pak Hadi tuh yang kayak yang paling depan deh. iya kayaknya dia yang paling depan karena dia memang pintar guys. Dia tuh bukan sembarang asal ngomong, tapi dia tuh emang pintar, emang ada isinya gitu. Semua yang keluar dari mulutnya tuh ada isinya dan emang orang pintar guys. S3 UI Pak Hadi, saya mahasiswamu ya. Dia tuh kalau ada kuliah gitu, perkuliahan, dia lebih kayak ngasih tahu opini-opini dia gitu, lebih ke sharing-sharing. Walaupun kuliah dia tuh sebenarnya susah guys, kuliah dia tuh statistik yang hitung-hitungan. Tapi dia diajarin politik. Dia politik banget lah orangnya. Dan kalau misalkan ini ya, kalau misalnya kita baru mau mulai kelas, selalu berdoa nih. Kan biasanya di normal kelas. Biasanya normal kelas kita berdoa untuk kepintaran kita dan pemahaman kita masing-masing dengan agama masing-masing gitu kan. Dia enggak. Semoga kita menjadi anak yang pintar, semoga kita menjadi masyarakat yang ini, semoga pemerintahan kita tidak goblok. Doain pemimpin kita. Doain pemimpin kita semoga dapat hidayah. Malah ya kalau misalnya dia lagi mengkritik, dia maunya di videoin, mau viral di TikTok, katanya dia mau melawan sama pemerintah. Kemarin tuh gue pengen banget ngevideoin dia kok. Kamu nggak lihat deh? Gue paling depan cowok, gue kayak gini, malu banget. Kan ada Gen Z, apa-apa minta libur. Iya. Bukan Gen Z doang, semua gen juga kayaknya suka deh kalau libur. Nggak bisa digituin guys. Apalagi
kalau Indonesia tuh sebenarnya enak buat kayak tempat tinggal. Orang-orang Enak banget tinggal di sini tuh. Cuman menurut gua dia tuh kayak berputarnya tuh di situ-situ aja, ngerti nggak sih? Jadi ya yang kaya ya tetap aja di situ. Jadi orang kaya akan kaya, orang miskin akan tetap miskin gitu. Orang-orang yang mungkin kayak kita yang sederhana, yang cukup aja, pasti bakalan Gini-gini ya di aja. situ-situ aja. Ya mungkin bakalan naik juga, itu keberuntungan. Tapi dia gak ada waktu yang lama juga nggak sih? Makanya kan menurut gua kan ada ya yang ngomong kayak TikTok aja itu kan benar-benar difilter kan di negara-negara maju gitu kayak di Cina, sampai isinya tuh kayak cuma pendidikan segala macam. Nah, kenapa di Indonesia tuh kayak joget-joget sampai apapun itu viral? Ya karena ya gimana ya? Karena di sini tuh apa sesusah itu sampai kita tuh buru-buru banget kayak gue pengen viral, gue pengen ya menurut gue pemikiran mereka kayak gitu ya nggak salah juga gitu ya, karena ya mereka mau untuk hidup enak juga nggak sih? Itu kan Emang siapa sulit. tahu kan kayak dari misalnya tiktokan atau segala macam terus bisa viral dan itu kan bisa mengangkat derajat dia juga. Nah, itu yang dibilang keberuntungan. Tapi kadang suka salah kaprahin kalau viralnya emang pinter atau maksudnya emang viral bagus, yang memotivasi itu bagus. Tapi kalau ada viral yang malah kayak telanjang atau apa. Baik lagi ya, harus sesuai kan sosmed itu kan sesuai sama kitanya menyikapinya kayak gimana. Kenyang? Ya enak, biasanya orang-orang yang pengen banget berusaha itu terlebih lagi sandwich generation ya, apalagi kita ini. Kalau itu calon-calon sandwich generation. Masih calon nih. Ya kan kita belum kerja, kita belum ngasilin duit ini. Kita masih... Tapi kayak mentalnya udah Ya. kena Benar. iklan. Ya, benar guys. Gimana menurut lo? Ya berat tapi berat. Sih sebenarnya berat ya. Karena jadi gue ngomongin gue ya, gue ada adik 3 cewek semua dan masih pada kecil lagi, masih pada jauh-jauh banget nih, kayak 2 SD, 1 masuk SMA gitu. Nanti pas gue kerja tuh berarti kan perjalanannya yang bontot nih kan masih panjang banget, masih harus kuliah, masih harus SMP, masih harus SMA gitu. Itu tuh mungkin orang tua kayak udahlah jangan dipikirin, mungkin orang tua tuh nggak akan kayak udahlah nggak usah pikirin, orang tua masih bisa bla bla. Gak mungkin anjay, kayak nggak mungkin kita nggak mikirin gitu. Sampai ada kalau gue ya, gue sampai detik karena gue anak pertama nih, kayak menurut gue tuh kayak adek gue masih jauh banget nih, jadi kayaknya nggak akan ada yang bantuin gue gitu. Jadi gue harus bener-bener. Yang kedua aja tuh jaraknya berapa? Dia baru masuk SMA sekarang. Enggak. 15-16 lah umurnya. 15-16. Beda 6 tahun. 5 tahun 6 tahunan kan. Dan itu kan Iya masih jauh. jauh banget. Jauh. Maksudnya Maksudnya dia aja nggak masih bantu lu berperan. juga kayaknya Jauh. agak susah ya. Misalnya udah kerja, dianya kan belum kerja kan. Masih butuh lu juga gitu. Iya masih jauh banget untuk mengharapkan gue dibantu gitu. Makanya kita harus berjuang banget, dan gue sampai mikir udahlah nggak apa-apa lah, kayak kan kita cewek ya guys, wajar dong kalau kita misalkan mikirin nikah gitu. Cuman tapi karena itu kita jadi nggak mikirin itu, maksudnya kayak itu bisa nanti deh, kayaknya itu bukan hal yang harus cepet-cepet atau harus buru-buru deh gitu. Jadi kita benar-benar memikirkan itu, sampai benar-benar mikirin itu gitu buat punya pasangan. Karena ya guys, mau sebaik apapun pasangan kita Sekarang maksudnya
siapapun lah pasangannya, maksudnya mau sebaik apapun nanti kita punya suami, kalau kita udah punya suami itu kayak buat membantu keluarga kita sendiri tuh agak pasti sulit. Walaupun suami baik, nggak apa-apa kamu bantu aja gitu keluarga kamu, cuman tetap aja lah. Kalau kan bukan ini kita juga pasti punya kebutuhan lain kan. Kalau apalagi kan kalau misalnya kita misalnya hidup sendiri sama hidup berdua kan kebutuhannya kan pasti beda ya. Makanya ya 2000 berapa? 30. 2000 maksudnya kayak 2025 ini nih jangan ada yang kayak menormalisasi nikah umur 27 deh. Jangan dong, kan normalisasi nikah muda. Apa? Tadi lagi ngomongin apa? Misalnya 2025 ini ya harus mulai 2025 ini kita harus menormalisasi nikah di atas 25 tuh nggak apa-apa kok gitu. Karena kan sekarang ini ya, apalagi kalau tinggal dari kampung-kampung kayak kita ya, itu tuh rata-rata kan orang-orang pada kolot banget. Jangan kan 25 deh ya. Kita umur berapa sih nih? 19. Kita umur 21 aja tuh kadang ada, karena kan kenapa banyak, karena rata-rata teman kita juga udah pada nikah semua, udah pada punya anak. Nggak semua sih, tapi maksudnya rata-rata udah banyak yang nikah, udah banyak yang punya anak. Jadi sebenarnya wajar kita ditanyain kapan nyusul, tapi kayak menurut gue ya kan kita masih 21 gitu, jalan orang beda-beda, pilihan hidup orang beda-beda gitu. Tapi terus kalau udah umur 25 tuh kan ada kayak cepetan nikah, nanti lampu merah. Nggak ada, ini bukan jalan raya, ini hidup. Lampu merah. Coba gue dengar lagi. Baru dengar. Iya, ini enggak mas. Udah lampu merah, bahaya, maksudnya bahaya. Jadi enggak, 25 itu lampu kuning. Di atas 25, di atas 25 itu lampu merah gitu. Dan menurut gue tuh kayak kita tuh manusia bukan jalan. Ini tuh hidup, kayak nikah tuh gak semudah itu guys. Nikah tuh gak semudah itu. Jadi rubah mindset kalian nih yang mau nikah muda, pikirkan baik-baik ya. Pikirkan baik-baik. Kita benar menikmati velocity dulu. Kalau udah nikah nggak bisa velocity, kayak itu nggak bisa. Ya makanya kita harus menikmati velocity ya. Kita nikmatin tren-tren yang ada di TikTok ya. Karena nggak semua tren TikTok akan bisa dilakuin kalau kita udah nikah. Maksudnya bukan tidak melarang untuk kita nggak apa-apa. Kalau lu mampu, lu suka dan itu pilihan hidup, itu kan pilihan hidup ya tetap. Kan balik lagi kan, misalnya nih misalnya udah dapet jodohnya nih di umur kayak 20, udah banyak kan kayak 20, 19 udah ada yang nikah, tapi alhamdulillahnya nih dapet pasangan tuh bukan yang kayak fisik banget ya, tapi kayak ekonominya, kondisinya, semuanya misalnya emang udah oke banget gitu, udah bagus, dan lu udah siap, dan emang saling kayak kedua keluarga udah saling mengerti gitu, kayak udah bisa sama-sama gitu, kayak yang pikirannya boleh kok nikah muda asalkan emang semuanya tuh udah oke gitu, udah aman, udah kayaknya bakalan nyaman, bakalan tentram kehidupannya, itu nggak apa-apa banget gitu, nggak ada yang larang juga. Mereka kan menikah juga kan ibadah ya, selalu dapet jodoh yang ya ekonominya baik, keluarganya emang yang bakalan malah bakalan ngedidik lu, bakalan yang pokoknya malah bikin lu jadi lebih maju lagi, lebih baik. Gak apa-apa banget gitu, gak usah malah takut, gak usah. Karena di Indonesia ini ya yang gue sebelin ya, yang gue tuh sering banget di IG gue tuh kadang gue suka menyuarakan kayak kadang udah susah malah menikah kan jadi makin susah ya, menurut gue itu jadi makin susah kerja, susah berpikir, apalagi kan pasti karena dua kepala itu tadi, ditambah punya anak, lu udah susah untuk hidup lu sendiri, terus lu menikah, lu susah berdua, terus lu nambah anak lagi, lu makin susah gitu. Kayak sorry banget, gue tuh nggak percaya sama statement banyak anak banyak rezeki gitu. Sangat, itu tuh bukan yang nggak percaya rezeki. Tuhan kita Allah ya, ini pakai hijab ya. Tuhan kita Allah dan I love Allah, dan kita percaya Allah kan memberi rezekinya. Tapi kalau kita berusaha, lu tahu tuh yang viral bapak-bapak anak 12 dia malah nyuruh anaknya kerja kan, blok banget kata gue. Iya ada yang sama kayak Deddy Mulyadi yang disuruh vasektomi, dia nggak mau, anaknya udah 12, dianya apa kerja nih, itu mana ada banyak anak banyak rezeki terus anaknya disuruh kerja gitu maksudnya, terus anaknya disuruh astagfirullahaladzim. Itu tuh
yang kayak gitu tuh yang harusnya berantasnya mendingan hilang aja guys dari muka abang. Itu yang salah guys. Tapi kalau misalkan Kalau gue takut banget ya, kalau gigi-giginya gimana ya? Gigi-giginya Nah ini kan 12 ya guys, 12. Gen Halilintar nggak ada yang menghujat dia ya karena emang dia kaya, dia mampu memberikan kehidupan yang layak, sekolah yang layak, makanan yang bergizi. Itu nggak apa-apa banget kalau lu kaya, lu mau punya anak banyak. Kita juga nggak, maksudnya orang-orang sekitar yang pemerintah juga kan akan ada yang menyalahkan. Kalau ini lu udah pengangguran, beranak mulu, anak lu yang sekolah dan gak ada yang sekolah sama sekali anaknya satu pun. Cuman diajarin sama dia katanya yang penting baca, hitung, dia yang ngajarin di rumah. Anaknya suka kerja, jualan, ngamen gitu. Itu yang salah guys. Ya itu ya gue nggak bisa berkata-kata deh. Gue pengen banget jadi volunteer buat orang-orang yang goblok-goblok kayak gitu ya. Sumpah gue jadi udah kayak Pak Hadi nih sumpah ya. Gue kesel banget. itu parah banget sih. Itu udah parah banget ya, itu parah banget. Karena guys ya, punya anak itu kan bukan sekedar punya anak ya. Kita harus memberikan kehidupan yang layak, makanan yang bergizi, pakaian yang layak, semuanya mental itu tuh harus terjaga banget. Dan semua itu tuh butuh apa? Butuh duit. Kalau kita nggak ada duit itu makanan bergizi Nggak ada. Masa Gimana? makan pakai nasi sama garam doang itu tidak bergizi Nggak guys. mungkin ya. orang ngasih cuma-cuma nggak sih? Ya ada, tapi kan kayak yang nggak setiap hari. Iya, maksudnya kayak masa mau berharap ada orang ngasih kan ya nggak gitu guys, nggak gitu. Makanya bukannya nggak boleh punya anak, tapi ya kita harus mencukupi. Yang penting kita cukup, baru harus menambah. Anak lagi apa? Kalau misalnya untuk diri kita sendiri nih belum cukup, ya ngapain gitu. Malah juga Malah nggak sih anaknya. Maksudnya kan kita yang apa ya bikin mereka bahagia gitu. Kalau anak kan nggak bisa memilih orang tuanya siapa. Kalau orang tua kan bisa memilih mau punya anak kapannya gitu kan. Jadi mendingan kita yang mengatur guys gitu. Makanya kayak mungkin dulu ya gue tuh pengen punya anak 3 ya. Yang belum tahu kerasnya dunia, susahnya mencari uang. Kata oh 3, gue punya anak 3 biar banyak biar rame. Wah, ternyata ya kenyataannya tidak semudah itu guys ya. Dia mau punya satu Aja, tapi yang penting berkualitas guys. Itu yang tadi gue bilang, berkualitas, terus juga ngasih kehidupan yang layak. Karena biar dia tuh jadi tumbuh jadi manusia yang bermanfaat juga kan. Kalau dia berkualitas kan, kalau makanannya bergizi pasti dia akan pintar. Kalau sekolahannya berkualitas, dia akan jadi, maksudnya dia akan dikelilingi sama orang-orang yang berkualitas juga gitu kan. Lu berada di mana ya lu akan menjadi seperti itu gitu. Gue percaya banget itu. Dan Cindy juga sama, cuman dia kan lebih memikirkan kalau satu kasihan sepi. Bukan gue ya kayak gue. Kalau enggak sih, maksudnya gue juga kan ngerasain nih ya sekarang kayak banyak 4 gitu kan, punya adek, punya kakak, rame banget. Kita sama-sama 4 bersaudara ya. ya. Tapi gue juga bukan yang pengen punya banyak banget, tapi nggak satu juga gitu. Kayak nanti kasihan banget anak gue tuh kayak nggak punya saudara gitu loh kalau udah ke depannya, ya nggak sih? Nggak tahu sih, itu kayak pikiran gue aja. Ya seenggaknya 2 lah gitu kan, biar bisa saling melindungi, lebih bisa saling sayang gitu. Jadi nggak yang sepi-sepi banget lah. 1 oke, tapi kalau ya sekasihnya sama Allah, tapi jangan sampai banyak ya. 2 cukup. Gue mau menjawab omongan Cindy, maksudnya kayak gue mau, menurut gue ya mungkin kayak kan masih ada, iya bener juga kan anaknya kasihan sendirian, kalau keluar kan nggak enak bla 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 bla. Ini kayak si anaknya Ayu. Siapa sih? Dito sama Ayu. Skala. Tapi guys, doang. menurut gue, Tapi sebenarnya sih bertiga terus ya. gue kan punya adik-adik. Gue punya 4 Oh iya. Gue punya adik 3 dan mereka akan berkeluarga. Tapi kan Mereka beda. akan menikah. Beda saudara kandung sama saudara. Beda. Nah itu ya, nah itu yang membuat, maksudnya kayak pengalaman ya guys, pengalaman gitu. Kalau gue sih maunya sepupu itu
Saudara like kandung. like saudara kandung gitu, tergantung kitanya. Gue mau sepupu itu ya kayak saudara kandung karena satu nenek, orang tua kita tuh satu saudara. rahim, saudara, maksudnya ya kita tetap saudara gitu, walaupun kita cuma sepupu ya itu kakak lu, itu adik lu gitu. Nggak ada yang kayak iya itu sepupu. Gue mau mengajarkan itu, nggak apa-apa gue punya anak satu, tapi nanti adik gue bakal menikah dan bakal punya anak, dia nggak akan sendirian gitu, ada sepupu-sepupunya bakalan banyak, kecuali ya beda hal kalau misalnya gue anak tunggal. Terus gue egois mau punya anak satu, itu mungkin nggak akan ada di pikiran gue gitu, karena udah mah dia nggak punya adik kakak, nggak punya sepupu, terus dia punya Siapa salam siapa? cuma seorang. Iya. Nah kalau ini enggak guys, itu kan pokoknya gue mau membuat ya pengalaman hidup, karena gue mau membuat keponakan itu anak kita. Jangan menganggap keponakan itu keponakan gitu, tapi anak kita, karena kan itu ya lahir dari adik kita, lahir dari rahim adik kita, yang adik kita keluar dari rahim yang sama kita gitu, dari ibu kita. Terus keponakan kita juga itu sepupu tuh sama-sama, kita tuh sama-sama punya nenek satu. Misalkan kayak aku nanya mami nih, mami tuh cucu-cucunya banyak, dan itu cucu-cucunya itu kan cucunya mami juga gitu. Dia tuh punya nenek satu yang sama gitu. Berarti kan sebenarnya sama gitu, tergantung kitanya. Kan ada orang yang membatalkan, oh iya dia sepupu bukan adik. Nah gue mau mengajarkan sama anak gue tuh kayak enggak, lo ini nggak sepupunya, ini adik kamu gitu. Jangan nganggap sepupu ini adik kamu, ini kakak kamu gitu. Gue juga bakalan nganggap keponakan gue tuh anak gue sendiri gitu. Jadi gue nggak ngerasa gue punya anak satu. Ada keponakan gue juga pasti bakal, ya kalau misalnya adik gue minimal mereka pada satu-satu kan ada 3 keponakan gue, 4 anak gue berarti ini sama anak gue. Itu guys, itu pemikiran gue sekarang ya, nggak tahu nanti. Iya sama, gue juga pasti mikirnya ponakan juga anak gue lah, nggak mungkin kayak enggak lu Ya. lu ponakan gue. Ya, itu kan pemikiran gue, itu pemikiran gue. Ya nggak apa-apa kalau misalkan misalnya Cindy kan punya ini sendiri, dia mau punya lu ya nggak apa-apa, maksudnya kayak asal lu mampu, kan balik lagi asal lu mampu, lu mencukupi semuanya dan lu bisa gitu, nggak apa-apa gitu. Iya. Mau punya anak tuh banyak nggak apa-apa guys, tapi jangan kayak bapak-bapak tolol yang kayak di TikTok, anjing kesel banget dah. Nggak ada lagi di TikTok gue. Sumpah lu cari dah, Deddy Mulyadi nyuruh vasektomi. Gila guys, ini kurangnya education. Vasektomi itu Nih, bentar ya, sangat nggak setuju. Setuju banget. Apa Menurut coba gue, jelaskan? perempuan itu ya, bukannya kita tidak nginin kodrat kita ya, maksudnya kodrat perempuan itu hanya menyusui, melahirkan, dan mengandung. Itu kodrat perempuan yang tidak bisa diambil alih gitu perannya. Selain itu bukan kodrat perempuan, termasuk KB. KB itu bukan kodrat perempuan guys ya. Laki-laki, maksudnya kita tuh udah di zaman modern, di zaman maju. Laki-laki tuh bisa KB. Salah satunya vasektomi. Dan vasektomi itu emang kadang-kadang untuk di Indonesia mungkin masih tabu ya, karena masih baru-baru ini. Cuman dia tuh nggak yang semenyeramkan itu loh gitu. Nah orang-orang tuh kayak mungkin bapak-bapak tolol ini tuh mikirnya kayak, ih gue nggak ya apain, kayak lu nggak mikirin istri lu 12 kali beranak lu kata nggak sakit ya? Kesel banget gue. Kalau gue ya, gue pokoknya buat suami gue nanti gue nggak bakal mau KB. Gue mau melahirkan, dia selalu ngomong itu guys. Ya gue gak akan mau KB karena ya itu kita bagi tugas dong bro, kata jangan gue semua gitu. Dan gue juga berusaha nih ngasih tahu si Cindy, jangan Sin, kalau misalnya lu suruh KB jangan mau ya. Pokoknya gue akan menghasut, gue akan menghasut semua teman-teman gue ya. Nih gue kan ngumpul ya teman-teman SD gue hasut tuh semuanya. Lu jangan mau KB kalau lakinya aja yang mau KB. Terus teman-teman yang gue cowok, lu KB lu ntar kalau nikah lu KB, kasihin tau istri lu kayak gitu-gitu. Jadi gue benar-benar sangat menghasut itu. Jadi jangan sampai ada yang ketemu gue deh kalau bagus sih. Itu kan apa ya, untuk lebih baik lah. Karena guys, kalau KB laki-laki tuh nggak mempengaruhi hormon, dia tuh resikonya malah hampir nggak ada deh resikonya. Enggak, soalnya kan kalau laki-laki kan apa ya, dia kan kalau perempuan banyak banget ya yang bakalan berantakan. Iya, hormon itu kalau laki-laki kan tapi enggak. kalau dia maksudnya nggak ada yang berantakan kan, kalau yang ada haid lah, ke muka, ke badan lah. Makanya itu laki-laki tuh nggak ada, malah hampir nggak ada resikonya, karena ya udah kan dia cuma diputus saluran spermanya doang kan. Nah kalau mau disambung lagi bisa kok guys, bisa, nggak apa-apa, maksudnya kayak
nggak apa-apa gitu. Kalau mau misalnya ternyata kayaknya kita udah ini deh, udah cukup nih, mau Itu nambah fase lagi suami gitu aja misalnya. gitu. Jadi sambung dulu deh. Gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa kok. Makanya kalau gue sih nggak mau ya, makanya gue nggak mau menyentuh KB-KB-an, dan semoga sih laki gue nanti ya, calon suami gue nanti mengerti. Ya kalau nggak mengerti ya udahlah, nggak usah sama gue lah. Terus kayak masih ada cewek lain yang mau lu suruh KB, kalau gue sih nggak mau ya, sorry banget ini mah. Ini cireng kita sudah habis ya. Tinggal 2. Tinggal kuat guys, udah kuat guys, tuh tinggal jando kayaknya Cindy yang bakal makan. Enggak. Udah kenyang gue. Kayak juga udah habis. Masih makan. Oh. Ya udah. Siapa tahu habis. Ya udah, oke guys, makasih udah dengerin obrolan kita dan menonton kita mukbang yang gak jelas ini. Ini bahas kan. Semoga tadi obrolan kita itu tidak dimasukkan ke hati yang merasa gitu kan. Dan semoga yang baik-baik diambil ya guys, yang jelek-jelek jangan. Oke. Kalau misalkan ada kata-kata kasar juga mohon maaf, nanti aku bakalan coba buat edit lebih baik. Karena emosi banget. Kita sangat-sangat kenyang. Kenyang banget ya. Bye bye. Bye.